guys, balik lagi ke channel Bass Diamonds. Ini adalah game penentuan guys ya, siapa yang akan lolos untuk bertemu RRQ di final upper bracket antara Bigetron Alpha ataupun EVOS Legends. Kali ini Bigetronnya bakal langsung nge-ban Natalianya begitu aja, Selena juga di-ban, Parsia juga di-ban, masih ada Valir, masih ada Cecilion di sini. Apa yang mereka ban kemarin-kemarin ya, bukan kemarin-kemarin, tadi game 1 dan game 2. Apakah bakal di-ban satu hero support match lagi di sini daripada tim EVOS Esport? Seperti lebih pilih nge-ban Grok ya. Jadi Cecilion masih kebuka, Carmilla masih kebuka, Kari kebuka, ya Cloud terbuka. Jadi kalau BTR pengen pakai Cloud di sini mungkin bisa guys ya. Tapi menurut gua harus nge-ban-nya linknya One sih ya kalau misalkan dia pakai memutuskan untuk pakai Cloud. Dan di sini Valir akan menjadi pilihan ya. Cecilion apakah bakal diamankan sama EVOS, apa lebih memilih untuk pick ketiga aja? Karena di sini kayaknya nggak kemungkinan kecil banget BTR buat ngamanin Cecilion lagi. Jadi kayaknya bakal ditahan sama EVOS. Kalau dia pengen pick Cecilion mungkin ntar di pick ketiganya ya. Pick 1, pick 2 adalah hero mungkin Jawhead ya yang bakal diamanin duluan. Gue percaya ini bakal ada Jawhead sama apa Uranus mungkin. Chow dan juga Nana. Tebakan gue salah semua guys ya. Nana dan juga Chow terlebih dahulu di sini yang bakal diamanin guys. Dan Uranus terbuka, Kari terbuka ya. Jadi di sini banyak banget yang menurut gue terbuka. Nana sendiri win rate-nya sebetulnya 38% ya, nggak cukup tinggi. Valir di sini ya 49%, lumayan besar untuk win rate seorang hero guys ya. 50% tuh menurut gue udah bagus banget guys. Dan kita lihat di situ ada siapa namanya nih, pelatih dari Bigetron akan menggunakan Uranus dan juga Jawhead di sini ya. Untuk so far masih gue bilang gue lebih suka pickannya BTR untuk sementara ya, untuk sementara nih. Kita belum melihat ada kedua belah tim yang menggunakan hero hyper carry-nya. Karena menurut gua riskan sih ya. First pick siapa namanya? First pick si Cloud itu awal-awal ya agak sedikit riskan. Dan Hanzo di sini sudah di shadow pick. Apakah bakal akan ada pick Hanzo? Karena kita tahu sendiri Hanzo itu baru di refarm juga guys ya. Dan Kufra sepertinya akan dimainkan lagi-lagi sama seorang Bajan. Mungkin cowoknya di sini akan digunakan sama seorang Rek. Terus Luminer akan menggunakan Nana. Masih butuh satu tambahan damage lagi dari Rexy dan juga hyper carry dari seorang One. Jadi kita lihat ban-nya apa, Link akan di-ban di sini. Ya, seperti ini kalau misalkan dikasih bakal dikasih Cloud sih ya. Kalau gue yakin sih kalau BTR Cloud sama Kari dia lebih pilih main Cloud sih. Tapi apakah lebih memilih ke Granger lagi? Zona nyaman permainan daripada seorang Branch? Karena Branch tuh pakai Granger itu tuh kayak udah menyatu banget gitu guys ya. Dan kemarin tuh dia selalu menang gitu pakai si siapa namanya Granger itu guys. Kita akan lihat ban-nya Cloud yang akan dilakukan sama EVOS. EVOS kemungkinan besar bakal ngambil Karinya sekarang juga. Ya, ngambil Kari. Dan kalau kayak ngambil Kari, Branch-nya pakai Lancelot. Kari diambil, BTR-nya bakal pakai Lancelot. Dan juga mungkin nge-ban apa nih ya? Mungkin satu support lagi atau bahkan satu offline lagi. Kita lihat ada Kari ya, atau mereka mungkin akan menggunakan Leomord tapi ada Kari guys ya, nggak bisa guys. Leomord nggak bisa. Dan akan ada Akai di sini. Apakah dia akan memaksa satu hero lagi untuk menjadi Digi sama Nana guys ya? Sungguh menyebalkan. Ternyata dia tidak memilih Lancelot, lebih memilih ke arah Bruno di sini. Padahal gue pengen loh ya. Padahal si Branch itu kemarin tuh spam permainan Lancelot ya. Gue berharap dia bakal keluar di turnamen. Tapi ternyata nggak keluar guys ya Lancelotnya. Atau belum saatnya mungkin buat final ya, disimpan metanya kita nggak tahu juga. Karena mungkin mereka berasa nyaman dan bakal menangin game ini. Ini Cecilion sih kayaknya. Cecilion. Kalau nggak Digi. Ya, kalau nggak Digi Cecilion guys. Antara dua itulah ya, Digi atau Cecilion. Ternyata Cecilion di sini akan di shadow pick untuk seorang Rexy. Dan kita akan lihat di sini gamenya. Ini tentunya kayak kalau kayak gini ya komposisinya guys ya. Mungkin aku bakal lebih suka komposisi untuk tim EVOS sih. Ya EVOS gue bilang draftnya lebih asik guys ya. Jadi kita bakal lihat aja ya tanpa panjang lebar siapa yang bakal lolos ke babak berikutnya untuk bertemu sama tim RRQ. Kita langsung saksikan ke in game ya. Oke guys, kita lihat di situ ya, langsung dipakai saja flame shot dari seorang Dreams ya. Mungkin dia feeling bakal ada orang. Soalnya tadi kalau misalkan ada orang di situ guys ya, mungkinan bakal langsung dimajuin ya, terkena efek slow, di ejection sama seorang Jawhead dan mungkin aja bisa kena first blood. Jadi kayak itu tebak-tebakan berhadiah guys ya.
Kalau Valir langsung datang mengeluarkan flame shot kayak gitu, apalagi kalau musuhnya nggak pegang flicker, itu udah bisa dipastikan mati mungkin guys. Kita lihat di sini Brans mencoba untuk merusuh buff biru. Siapa yang bakal dapat di situ? Ya kita lihat akan ada kesalahan di sini. Ternyata Luminar yang dapat guys ya, dan ini bakal menjadi kerugian banget kalau sampai anak-anak BTR tadi ada yang mati. Tapi nggak masalah guys ya di sini ya. Paling nggak di sini Luminar itu jadi dapat blue buff-nya, jadi carry-nya agak sedikit terganggu. Sementara kita lihat dari sisi Bruno sendiri, dia belum ada Sanguine Claw ya, Sanguine Claw-nya dari Cecilion guys ya. Gue sampai sekarang juga masih nggak ngerti kenapa Cecilion itu apa ya, menjadi picknya bukan pick awal gitu guys. Menurut gue itu salah satu damage magic yang menurut gue apa ya, sakit banget guys. Mungkin yang bisa ngalahin Parsia kalau nggak Selena guys ya. Tapi kalau Valir gue tetap selalu bakal lebih milih Cecilion sih. Apalagi dia untuk ngamanin late game juga asik gitu ya. Brans akan mendapatkan blue buff-nya di sini. Ya, buff merahnya bakal coba dicicil-cicil dulu sama seorang KYY, sementara Bravo masih mencoba untuk menjaga pergerakan seorang Wan ya. Tipikal permainan EVOS ini benar-benar harus dipelajarin ya. Dan gue yakin RRQ juga udah, kalau misalkan bakal lawan EVOS ini RRQ bakal udah tahu banget. Si Wan itu bakal terus-terusan sendirian di bawah guys. Dan bakal diambil saja gitu Sanguine Claw-nya, nggak bakal kena. Dan Brans berhasil mengamankan kedua buff dengan selamat. Ya, ini anak-anak BTR nggak tahu nih apakah mereka akan team fight-nya terus ke arah atas lagi atau mereka akan mulai bergeraknya ke arah bawah untuk menjaga seorang Wan. Karena dari tadi Wan itu tipe main hyper carry yang mainnya sendiri guys ya. Dia tuh kayak udah lu bertiga rusuh aja ya. Pokoknya gue tuh ada di bawah terus. Gue bakal lawan offlaner-nya. Kita lihat Brans akan rotasi ke atas, sepertinya mengambil kelomang-kelomang guys yang dibutuhkan di situ. Anissa akan nge-share di sini buat Brans untuk mendapatkan level yang lebih tinggi. Karena Anissa juga udah level 4. Jadi dia pikir, oke, gue kasih Brans aja sedikit farmingnya guys ya, supaya dia semakin cepat jadi. Dan kita lihat Rexy akan langsung nyalain ultinya guys. Valir juga menurut gue di early bagus banget sih, karena dia skill satunya itu kalau kena terus, itu kalian bisa nge-stackin gitu guys ya. Oke, bakal terjadi rotasi di sini. Kita lihat BTR berapa orang bakal datang di situ. One-nya juga udah dijagain ya pergerakannya, karena di sini Bajan ngebukain pada saat anak-anak BTR semuanya menuju ke bawah. One bakal dapat informasi terlebih dahulu guys. Dia nggak bakal dengan semudah itu keciduk ya. Bruno-nya masih mencoba untuk mencari farming, dapetin jungle secepat mungkin. KYY di sini apakah bakal diterusin? Tadi kalau Bruno-nya pakai retribution mungkin bakal lebih gila guys, tapi dia lebih memilih purify ya, karena emang ada seorang Cho yang bakal mengganggu seorang Bruno di late game. Makanya mereka lebih memilih untuk mengamankan purify di sini untuk Brans. Ya, kedua-duanya lah purify ya, karena hyper carry itu kan dituntut nggak boleh mati guys ya, harus posisinya bagus. Jadi purify adalah pilihan yang tepat ya, pada saat musuhnya tuh punya stun yang menyebalkan banget. Brans level 8 di situ. Brans cepat sih farmingnya di sini ya. Rek bakal menendang seorang Anissa di situ, tapi tentunya seorang Cho nggak bakal bisa ngebunuh. Dan kita lihat si situ bakal mati seperti seorang Bajan, di stun, dijepit Akai, disembur sama sembur sama seorang Dreams, terus di sliding lagi sama seorang Brans. Jadi stunnya nggak berhenti dan harus bisa diamankan di situ. Bajan 10.000 ya, sama-sama kedua belah tim hanya perbedaannya sekitar 400 saja difference goldnya, jadi nggak gitu masalah ya guys ya. Buat EVOS masih bisa menang. BTR juga dalam keadaan menurut gue cukup prima ya, level 7 berbanding level 8. Kita lihat Bravo di sini sepertinya masih menunggu teman-temannya buat ngeharas seorang Wan. Wan juga nggak gampang buat dilempar di sini guys ya, karena namanya Johete juga dia bakal ragu-ragu selama karinya masih punya purify. Mungkin harus dipancing dulu ya sama seorang KYY. Kalau KYY berhasil mancing ya, nah ini kita lihat ini permainan offline sama-sama baik. Waduh, berhasil maju ke dalam. Kita lihat langsung di ejector. One-nya masih mencoba bertahan, ditutupin di situ sama seorang Bajan. Bajannya bakal kena sliding guys ya, mencoba untuk melakukan Tyrant Rage di situ langsung ke arah seorang Brans, tapi di sliding dan nggak sempet ngapa-ngapain. Seorang Bajan harus mati, KYY juga harus mati ya. Pertukaran kill di sini, tengahnya bakal langsung di press. Kita lihat di situ Uranus mencoba untuk clear wave secepat mungkin. Top lane destroyed ya guys ya. Dan sementara Anissa nggak bisa ngedefense di situ. Agak sedikit telat kedatangan seorang Anissa. Di sini Anissa agak sedikit salah sih. Menurut gua kalau dia bisa 1 atau 2 detik lebih cepat lagi di situ roaming, itu mungkin tengahnya bakal bisa dijagain. Rek harus menggunakan flickernya untuk kabur. Sementara Wan ada di atas mencoba untuk mendapatkan turret, tapi lagi-lagi Anissa bakal datang untuk cover setiap rotasi yang ada. Dan di sini harus hati-hati. Mati nih, bisa mati nih Johete nih. Untung ada seorang Bruno-nya guys, sudah mengcover dengan sangat baik, mencoba untuk mendapatkan turret. Ada Cho, ada Bajan. Iya lu, langsung dimajuin, dijepit gitu aja. Bajan sepertinya akan mencoba untuk dicicil, tapi kita lihat Brans malah mati, nyangkut di depan guys ya. Terlalu
bernapsu sepertinya untuk ngamanin seorang Bajan di situ. Terlalu overcommit, damage-nya belum cukup, tapi dia tuh agak sedikit maksa ya buat berantem di dalam turret, dan itu tidak berbuah manis. Padahal dia tahu ya, Anissa itu udah bebas banget di atas. Itu kayak anak-anak EVOS udah ngumpul semua. Jadi menurut gue di sini greedy banget sih dari seorang Bran. Sayang banget ya, dia udah 3-0 tapi harus mati karena dia nafsu sama seorang Bajan ya. Padahal di situ anak-anak EVOS rame banget, kena Sanguine Claw dan nggak bisa apa-apa lagi nih. Di sini kayak ini udah kayak saatnya udah mundur deh. Kalian lihat ya, AK-nya udah ngebukain, itu dia udah lihat ya, udah ada 4 orang di belakang, tapi mereka tetap memutuskan buat gas, dan ini berakhir sangat buruk ya. Padahal tuh kalau mereka diemin aja, mereka ulur tuh ya. Mereka mundur, itu si Anissanya pasti dapat turret. Ya, sayang sekali di situ, bad decision maker by Bigetron. Endless Battle diamanin, Bajan di sini juga ngamanin buat anti magicnya supaya Valirnya jadi lebih nggak berasa untuk sementara waktu guys. Brans level 11, One-nya masih level 10, masih dipimpin sama seorang Brans di sini kalau dari sisi farming. Udah ada Endless Battle, harus lebih berhati-hati guys. Kita lihat Rek di sini bakal membayang-bayangi mencoba mendapatkan seorang Brans, Bravo bakal bukain mapnya. Anissa bakal sendirian di sini lagi-lagi. Kaye mencoba mengecek boost di situ. Kalau misalkan ada yang ngumpet ya bakal langsung dijepit itu guys, karena dia tahu tuh rotasi teman-temannya udah mulai ke tengah. Bajan akan langsung menggunakan skillnya. Kaye akan menggunakan ultinya hanya untuk mundur guys. Anissa dicepret ya, masih sempat skill 2 di situ, pergi melarikan diri. Kita lihat, wow ya, One-nya bakal ngeflank dari belakang kah di sini. Mati sih itu mati sih Anissanya. Oke, di situ Reknya juga nggak mikir bahwa Anissanya masih ada sembunyi di dalam bus. Dan Rek akan mengamankan Heptasis di situ. Brans bersama dengan Kayeye ultinya bakal muter mungkin sebentar lagi. 5 item roam guys ya. Wait, Kayeye gila. One sama Bajan itu ya kombonya guys ya. Bikin Kayeye itu shock jantung itu guys. Flicker langsung digunakan di situ hanya untuk escape dari seorang Akai. Di sini mungkin kita lihat dari turret sendiri dua sama ya, tapi EVOS memiliki keunggulan karena EVOS telah menghancurkan turret tengahnya. Menurut gue tuh kayak turret di luar tuh mungkin poinnya 1 ya, poinnya terus ya yang di sebelah tengah itu kayak 1,5 gitu guys. Jadi kayak lebih efektif buat ngancurin tengah duluan. Kari akan langsung mencoba untuk ngamanin buff turtle, sementara kita lihat pergerakan Bigetron di sini kurang efektif ya beberapa 30 detik terakhir. Pokoknya semenjak Bransnya tadi mati di bawah itu pergerakannya mulai agak sedikit ngaco dari BTR. Nah, ya mereka nggak mencoba mendapatkan objektif ya, lebih ke arah muter-muter mencoba untuk farming, tapi dia nggak ingat juga turtle-nya itu bisa benar-benar bebas buat seorang Kari. Dan Rek mencoba untuk mengamankan kill terhadap seorang Bravo, tapi masih bisa escape di situ, dilempar begitu aja seorang Chow-nya. Brans ini damage-nya bakal ini. Bruno kan udah di nerf ya kemarin ya. Bajan masuk di situ. Jadi Bruno-nya ini udah agak sedikit di nerf ya sama dibandingin beberapa minggu lalu. Makanya alasannya Bruno tuh sekarang penggunaannya jauh berkurang ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kayak pokoknya udah hyper carry Bruno sikat ya, main critical mentalin langsung sakit banget guys. Tapi kali ini Kayeye lagi-lagi yang bakal dibunuh terlebih dahulu. Selalu EVOS di sini yang make a play kalau kalian perhatiin. One-nya jalan bareng udah mulai ya, terus kayak Bajannya selalu buka coba cari hero, tapi kalau Bigetron di sini kayak dari roaming kanan kiri. Karena mereka kenapa tau nggak mereka kalah? Karena mereka kehilangan turret tengah. Map awareness-nya jadi lebih sempit ya. Jadi mereka tuh buat nge-push creep itu bakal lebih berat. Jadi itulah alasan kenapa dari tadi Bigetron susah bikin make play ya, karena emang mapnya tuh istilahnya tengahnya tuh udah agak sedikit gelap, jadi rotasinya bakal lebih susah. Anissa di sini bakal mencoba untuk bertahan aja. Sementara kita lihat Chow di situ apakah bakal digas terus guys sama anak-anak BTR. Rek bakal mati, turret bawah bakal hancur di sini dan bakal diterusin sepertinya. Oh enggak, oke balik ya, soalnya EVOS juga berhasil mendapatkan turret yang sama di situ. Ini tugas Bigetron simple sekarang, ngancurin turret tengahnya guys. Selama turret tengahnya nggak hancur, ini bakal agak sedikit sulit ya buat anak-anak BTR keluar dari kepungan pemain EVOS. Mereka harus nge-camp rame-rame sih di sini. Mungkin biarin aja Valirnya yang kayak kelihatan map. Ini Johet sama Akainya kalau bisa ngumpet ya, coba cari seseorang guys. Bahkan kayak Kufra pun di sini sebetulnya bisa nggak sih diburst? Ini Kufra ini nggak bisa diburst sih masalahnya. Kayeye langsung escape gitu aja berkali-kali ya, ultinya tuh dipakai buat escape guys. Brans bakal tercicil, harus mundur di sini. Brans kalau udah dari setengah gitu udah langkah yang baik untuk mundur guys ya. Iya lu Sanguine Claw. Kita lihat harus mundur. Itu kayak semakin late game ini semakin menyusahkan sih seorang Rexy. Karena kita udah tahu sendiri kapabilitas Rexy sebagai pemain Cecilion ya. Late game sangat menyeramkan. Bahkan Brans kalau maju-maju banget ya itu kayak kena Sanguine Claw, kena skill 1 tuh mungkin darahnya langsung setengah ntar ya mungkin pas late game.
Jadi harus diperhatikan di sini. KYE dari tadi ngebukain map dengan sangat baik, tapi selalu ujung-ujungnya harus menggunakan ultimate-nya hanya untuk escape di sini. Nana yang bakal dibunuh lebih awal di sini. KYE, oke, Brans di situ. What's gila Bajan di situ menggila guys ya. Dapetin 3 apa 2 orang tuh sekaligus tembok ya dengan Tyrant Rage Flicker. Ya, sangat baik di sini permainan Bajan sehingga one-nya free hit banget. Soalnya tadi Valdirnya juga awalnya udah bagus banget ya, dia ngedorong-dorong Bajan supaya dia agak sedikit susah buat masuk ke arah Bruno, tapi flickernya sama Tyrant Rage-nya benar-benar on point banget, dan kali ini Bajan sekali lagi membuktikan kelasnya sebagai tank untuk EVOS Legends di sini. Dan kita lihat Kari level 15, Rexy juga udah ngamanin penetration magic ya. Dan EVOS udah benar-benar memimpin sekarang, turretnya sudah rata semua yang di luar, bahkan Lordnya belum keluar di sini. Perbedaan gold menunjukkan 6000, dan Bruno udah nggak seefektif dulu guys ya, jujur aja guys, udah nggak sesakit dulu lagi. Ya bahkan kayak bunuhin Bajan aja lama banget di situ. Dan menurut gue rugi sih ya, tadi bukaan KYE terhadap Nana menurut gue lumayan rugi sih. Kayak Nana gitu ya, dia mau di burst kayak gimana pun kan dia tuh lama matinya ya, udah mati pun dia masih berubah jadi kelinci. Jadi kayak agak sedikit sayang sih, apalagi kayak kita boleh timbang-timbang itu tadi pemain EVOS semuanya udah siap ada di sana guys. Jadi bukannya kayak Luminaire lagi jalan sendiri, tapi itu Luminaire lagi rame-rame sebenarnya. Jadi jepit Luminaire seorang itu menurut gue suatu bad decision juga sih dari tim Bigetron. Dan apakah El Clasico bakal terjadi sehabis ini guys ya? Nggak habis ini sih. Habis ini kita bakal ngeliat Bigetron lawan Onyx dulu ya berarti mestinya ya. Soalnya kemarin kan Onyx udah kalah sama RRQ, yang kalah ketemu yang kalah, yang menang ketemu yang menang. Anissa di situ masih bisa mundur. Rek ya belum kelihatan di sini permainan Chow-nya, dari tadi masih solo, tendang-tendangan sama Johet ya, belum ada yang bukaan-bukaan bagus dari seorang Chow di sini. Kufra Bajan mencoba untuk mencharge di situ dari rumputan, dan sepertinya Bigetron akan bertahan untuk di menit ke-13 ini dari DN-nya EVOS ya. Bahkan kayak seluruh turret juga yang di dalam masih aman guys ya. Dan EVOS akan coba untuk nge-press terus, mungkin mencoba untuk menunggu Lord berikutnya, memastikan Brans gak dapat buff lagi ya untuk beberapa menit ke depan. Oke, dan game bakal dilanjutkan di sini ya. Kita lihat BTR di sini sudah sangat tertekan ya. Walaupun kayak Brans mungkin itemnya di awal-awal udah cukup naiknya cepat ya, tapi dengan satu tim fight di bawah yang jelek banget tadi dari Bigetron untuk ngejepit seorang Nana, itu berbuah bencana ya sekarang ya. Jadi kayak mereka kekunci, bahkan buffnya juga udah nggak bisa diamanin lagi, One bakal menggila. Dan di sini hero-hero inisiatornya emang Bajan itu dengan Kufra sangat gila sih. Mungkin kayak KYE di sini harus bisa mendapatkan Rexy susah didapetin, One susah didapetin, mungkin kayak Bajan atau Rek yang mesti didapetin. Kayak Luminaire malah kayak bertahannya tuh lama, tapi kalau misalkan dia nggak amanin Luminaire juga dia bakal kena Molina ya. Terus jadi dia ultinya istilahnya sia-sia jadinya. Jadi benar harus diperhatikan ya, siapa yang bakal nahan Molinanya, siapa yang bakal ngeculik. Ya, mungkin Anissa di sini bisa ngebantu buat setupnya. Jadi pancingan ya, ntar kayak mereka udah maju-maju baru Akainya tuh ngebuka di second layer gitu. Itu kayak bakal lebih bagus deh. Di sini tentunya tugas Bravo juga sangat berat, dia harus lari ke arah One ya. Dia bakal harus yang men-take down seorang One. Rek di situ bakal jagain bush tengah aja ya, karena di sini kalau misalkan bakal ada Bravo lewat, kemungkinan bisa di solo kill guys ya. Kalau misalkan ada satu temen yang datang, apalagi bakal lebih gampang di sini buat diamankan untuk anak-anak EVOS Legends sendiri. Perbedaan gold sekitar 7.000 ya, masih ini tetap anybody's game sih. Ya, tetap masih bisa BTR, tetap masih bisa EVOS, tergantung seberapa pinter mereka bermain rapi-rapian, gimana caranya mereka bisa ngeculik satu hero. Di sini penting banget ya. Rek jalan-jalan, kita lihat ya ada di situ Bravonya bakal mencoba untuk memancing, tapi juga Reknya nggak bakal semudah itu ya buat maju-maju banget, karena ini semuanya ngilang. Dan Rek udah punya feeling ya bahwa dia tuh di sana bakal ada yang ngegeng. EVOS soalnya udah ngumpul di atas semua, terus yang di atas tuh nggak ngelihat siapa-siapa. Jadi kayak cara kerjanya gini guys, 4 orang di atas, Rek di bawah. Yang 4 orang nggak ngelihat siapa-siapa, itu hati-hati, berarti Reknya tuh nggak boleh terlalu maju. Karena kalau Reknya sampai offside ya, itu kemungkinan adalah kesempatan tim musuh untuk melakukan gerakan. Di sini apakah Luminaire bakal diambil? Kita lihat sudah ada inisiasi terhadap Lord oleh seorang One. Darahnya setengah, harus dikeluarin di sini dari sisi sebelah tengahnya. Akainya harus tembusin duluan guys.
Darahnya sudah 1/4, 1/5 ya. Sepertinya nggak bakal ada kontes dan lebih memilih untuk melakukan team fight di situ. Anissa sudah masuk pertama kali langsung ditendang dan nggak bisa keluar guys ya. Di situ dengan adanya Kufra, dengan adanya Cecilion, itu kayak anak-anak BTR juga nggak berani sembarangan maju karena sekali kena Sanguine Claw itu sakit banget ya. Tapi apa ya, hal yang penting yang bisa didapatkan di sini hanya red buff aja dari sisi Bruno sendiri. Karena Bruno dengan red buff tentunya damage-nya bakal bertambah banyak banget. Ya, kita lihat Bajan di sini udah tanky banget dengan Kufranya, nggak bakal semudah itu untuk di take down sama anak-anak BTR. One level 15 udah 602 guys ya. Lordnya bakal keluar dan ini Lordnya bukan Lord kaleng-kaleng guys ya. Mungkin Lord yang awal nggak terlalu gimana-gimana banget, tapi Lord ini tentunya bakal menyusahkan banget. Ya, bakal langsung lompat ke arah turret dan itu sih turret atas sudah pasti hancur guys ya. Kecuali ditahan di luar, yang which is nggak mungkin dilakukan sama anak-anak BTR dalam kondisi sekarang guys. Dreams kena, kita lihat Bajan di situ ya sudah mulai memanggil. One juga cepat banget. Kalian lihat gak sih kayak gerakan, pokoknya setiap kali Bajan tuh cucuk orang, itu One itu udah kayak siap di belakang gitu. Jadi kalau misalkan mau dilanjut, hayu. Kalau misalkan nggak jadi ya hayu juga guys. Bajan kita lihat sudah mulai ngecas ya, bakal masuk di sini Lordnya. Harus dihajar sama seorang Brans di sini untuk gimana caranya take down secepat mungkin. Rek bakal nendang seorang Bravo, harus menggunakan flickernya di situ buat escape karena dia nggak mau nahanin damage terlalu banyak. Kalian lihat aja Rexy ya, posisinya enak banget. Rexy-nya sendiri tinggal berada di ujung ya. Tuh, lihat. Buyar. Valirnya sakit juga, guys. Dan Bravo apakah berhasil melempar seseorang di sini? Karena di sini flickeran seorang Bravo tentunya bakal bermakna banget ya kalau bisa ngamanin seseorang. Bravo, make a play Bravo. Bravonya nggak bisa make a play di sini guys. One, kita lihat, One-nya agak sedikit terlalu maju tuh. Kan diamanin sama Bravo di situ, mendapatkan lemparan terhadap seorang Bajan. Ya, masih bisa di-kill di situ. Apakah fight-nya bakal berlangsung ke tengah atau lebih berlangsung ke arah samping? Di sini 2 orang, 3 orang di take down. Sepertinya masih bisa diambil ini Bajan. KYY yang ditugaskan untuk menjaga di sini ya. Bravo masih mencoba untuk mengejar Bajan. 3 orang di kill. Apakah ini adalah saatnya comeback? Mencoba untuk push di tengah. 1 orang harus balik di sini. Mungkin Anissa yang bakal balik ke base. Ya, tapi kita lihat creepnya juga nggak ada. Mereka kan coba untuk ngambilin buff-buff yang tersedia aja guys di sini. Buff merah mungkin. Creepnya cuma 2 ya, cuma 2. Apakah bisa dapetin turret tengah di sini? Bakal coba untuk ditahanin. Iyo, Luminer bakal mati. 1 creep guys ya. Siapa yang bakal nahanin? Siapa yang bakal TB-in? Dan creepnya harus mati. Anak-anak BTR harus pulang semuanya guys. Anissa mencoba bukain map di situ. Buff merahnya apa bisa diambil dan sedikit blunder daripada anak-anak EVOS di sini. Mengakibatkan lumayan guys ya. Tadi soalnya One-nya itu posisi salah ada di One sih. Nih ya, kalian lihat ya. Ini Bajan udah posisinya mundur ya. Bajannya masuk lagi. Ya, ini kayak Bajannya tuh masih udah bisa escape tuh. Nih One-nya maju loh. Maju duluan ya. Itu One-nya itu salahnya di situ guys. Karena dia nggak menunggu yang lain, nggak ada aba-aba, Rek masih di belakang, One-nya udah maju duluan. Ya, itu mungkin salahnya dari seorang One guys ya. Dan akhirnya bisa ke comeback karena pada saat One-nya udah mati ya tinggal Rexy-nya diincar dan yang bisa dilakukan juga. KYY di sini tentunya nggak bakal sembarangan ngebuka juga. One-nya punya Purify. Kalau dia maju sendiri ya itu bakal wasting banget jurusnya. Rexy apakah bakal diambil? Sanguine Claw. Wow, lu lihat itu. Itu dia kenapa alasan Cecilion itu kalau dibawa late game tuh kayak kucing guys ya. Itu kayak sekali itu penuh loh darahnya Brans tadi guys. Kena Sanguine Claw, skill 1 habis darahnya. Lebih dari setengah damage-nya guys. Itu kayak tinggal dimaju sama Bajan juga mati guys. Nggak usah pakai One lah, nggak usah pakai carry segala macam itu. Iya, flame shot ya, nggak berhasil diamankan sama seorang Dreams di situ. Rek masih mencoba untuk nge-push juga di laning bawah. Dan di sini ya perlu diakuin EVOS untuk ngedorong lane lebih kuat lah ya dia. Ngatur laning ya, ngatur pergerakan creep itu EVOS emang jago banget. Sama lah kayak RRQ juga sama. KYY darahnya di situ tentunya nggak bisa bertahan lama guys ya, karena seorang One ini kayak tank killer gitu ya istilahnya ya. Kalau Bruno mungkin tendangin si Bajan nggak bakal sesakit itu guys, tapi di sini ini Luminer, Rexy udah nyalain ultinya. Waits diincer, dapat di situ guys. Yang didapetin adalah seorang Bajan. Immortalnya pecah dari seorang KYY. Apakah team fight akan dilanjutin terus? Di sini nggak ada yang lihat Rek, Bakal di end. Bye bye.
Bye-bye. Wah, Bravo-nya bakal langsung balik, Brands-nya bakal ditinggal habis-habisan. Bravo nggak sempat balik dan di situ terlihat bahwa Bigetron sedikit buta map di situ guys ya. Itu gua udah lihat ya dari jauh guys ya. Itu nggak ada yang jagain Chow-nya. Ya, mungkin karena emang di situ mapnya kebuka semua buat gua. Tapi itu kelihatan lah ya, itu team fight-nya Chow-nya hilang, itu tugas seorang Anissa kalau nggak Bravo-nya sih yang harus pay attention sama di mana Chow, karena split push pada saat turret udah nggak ada, terus posisinya juga creepnya tuh udah nggak jauh. Kalau misalkan creepnya masih di tengah mungkin masih boleh santuy-santuy guys, tapi itu creepnya tuh udah deket banget sama Nexus kalian. Jadi itu aja analisisnya, semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan ntar malam kita akan menyaksikan El Clasico ya, jadi stay tune terus. Jangan lupa nyalain juga bel notifikasi ya, jangan sampai ketinggalan video El Clasico nanti malam. Gue Clemens, bye bye.